Selamat malam anak-anak. Selamat malam anak-anak. Eh, Terima kasih untuk menonton kembali video yang tadi saya sampaikan, namun ada trouble ya. Jadi Bapak akan sampaikan materi pekan ini ya. Kenapa materi ini penting Bapak sampaikan? Karena kita sudah kelewatan beberapa pekan ya. Ini udah masukin minggu keempat dan kita baru ketemu sekali di pelajaran bahasa Indonesia. Sementara pelajaran prakarya misalnya kita udah 3 kali ketemu ya. Kalau yang ini Bapak lewatkan, nanti kita makin tertinggal ya. Seperti kita ketahui, pekan pertama kalian MPLS, pekan kedua kita waktu itu hilang karena ada Idul Adha ya. Nah sekarang kita masuk ke pekan ketiga, maka Bapak mau menyampaikan materi yang seharusnya kita sampaikan, kita pelajari di bab 1 ini. Slide Bapak yang minggu lalu sudah kalian lihat ya. Di slide Bapak menjelaskan tentang teks hasil observasi. Seperti yang sudah kalian terima file PDF ini ya. E-booknya udah kalian terima ya, udah saya kirim file tentang file buku bahasa Indonesia ya. Maka kita akan lihat, sebelum jauh ke dalam kita lihat di bagian ini ya, daftar isi ya. Ini lagi yang bagian bab 1 yang akan kita kerjakan adalah menyusun laporan hasil observasi. Ada 4 masalah di sini: menginterpretasi, merevisi, menganalisis, dan mengonstruksi. Untuk kita pelajari hari ini adalah menginterpretasi dan persiapan untuk mengonstruksi. Untuk merevisi Bapak akan lewatkan itu karena itu masalah yang bisa kita kesampingkan ya. Kalau ada memang masalah nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Sementara untuk yang kebahasaan akan Bapak minta kita bahas di pertemuan kita selanjutnya aja ya. Kita akan menginterpretasi dan lanjut nanti kita akan mencoba melakukan konstruksi lebih lanjut ya. Oke, Bapak langsung masuk ke dalam materi kita aja. Kita lihat buku kita di halaman apa ya? Oke. Nah, di halaman 7 ya, halaman 7 menyusun laporan hasil observasi. Nah, kalian pasti bisa melihat ini ya, bisa melihat bukunya sama-sama dengan saya ya, tentang laporan hasil observasi ini. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan, menginterpretasi, merevisi, menganalisis, dan mengonstruksi. Oke, kita akan bicara soal menginterpretasi. Menginterpretasi itu artinya mengidentifikasi, menyusun, menyimpulkan ya. Inti dari menginterpretasi adalah kalian paham atas apa yang kalian baca ya. Nah, kalian akan disampaikan sebuah materi, misalnya seperti di halaman 9 ini, materi adalah tentang wayang ya. Kalian disajikan materi tentang wayang. Ini adalah contoh hasil laporan teks observasi, karena penulisnya sudah melakukan observasi dulu. Apa itu wayang dan hal-hal apa yang menyangkut tentang wayang, baru dia bisa membuat tulisan ini ya, yang pada akhirnya tulisan ini akan memberikan pengetahuan bagi pembacanya. Wayang, kita lihat di bagian pertama, wayang adalah seni pertunjukan dan sebagainya. Lalu dia menjelaskan macam-macam dari kulit, dari mana, dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang interpretasi akan muncul ketika di ujian adalah kalian ditanyakan hal-hal yang menyangkut informasi yang ada dalam isi. Berarti biasanya ini menyangkut 5WH ya, 5WH yang pernah kalian pelajari waktu SMP mungkin ya. 5WH itu apa? What, where, when, why, who, dan how ya. Nah, ini bisa disampaikan pada kalian menjadi bahan pertanyaan, dan ini dengan menjawab pertanyaan ini kalian berarti sudah mengetahui interpretasi dari bacaan tersebut ya. Nah, jadi masalah interpretasi saya anggap bisa kita lewati. Nah, seperti ini di bagian tugas kalian akan dikenakan persoalan-persoalan seperti ini ya. Misalnya informasi apa yang disampaikan dalam teks tersebut, mengapa wayang, wayang yang ditanyakan wayang, kenapa kamu harus menjawab tentang wayang, karena isi dari wacana adalah tentang wayang. Dengan membaca wacana tersebut kamu mengerti tentang apa itu wayang dan sebagainya. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka kamu sudah melakukan interpretasi atas hasil karya
hasil observasi yang dimaksudkan ya. Lalu kedua, menyusun ringkasan kegiatan, menyusun ringkasan teks hasil observasi. Meringkas itu ada dua sebenarnya polanya ya. Ada satu namanya meringkas, satu merangkum. Kalau meringkas itu mencatat bagian-bagian yang terasa penting oleh kita dan dibuat jadi catatan kecil yang baru. Sementara kalau merangkum itu seperti kalian pernah lakukan, misalnya ada buku pelajaran terus kalian stabilo di bagian-bagian terpenting, lalu hasil yang di stabilo tadi ditulis ulang menjadi sebuah tulisan baru, itu namanya merangkum ya. Jadi ada dua, meringkasan dan rangkuman. Tapi untuk pelajaran ini kalau dimintakan kamu harus bisa membuat rangkuman itu, ringkasan itu berdasarkan gagasan pokok ya. Jadi sebuah paragraf biasanya terdiri dari satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa pikiran-pikiran penjelas. Nah, kamu harus bisa mengetahui mana gagasan utamanya. Dan seperti waktu di SMP pasti kalian diajarkan gagasan utama itu letaknya dua kemungkinan, yaitu di awal dan di akhir paragraf ya. Di awal itu, kalau di awal paragraf namanya adalah paragraf deduktif. Sementara kalimat utama ada di akhir namanya paragraf induktif. Nah, kalian bisa temukan mana yang menjadi pokok utama dari bacaan-bacaan tersebut. Nah, kalau sudah tahu bacaan tersebut pokok utamanya apa, maka kita garis bawahi atau kita kita stabilo, terus kita tulis jadi catatan baru, jadilah itu nanti rangkuman ya. Sementara kalau ringkasan, ya kamu baca dulu keseluruhan, setelah kamu baca, kamu pikir-pikir apa yang menarik buat kamu tadi untuk dicatat ulang, itulah namanya ringkasan. Oke, kita lewati dua kegiatan tersebut, maka kita sudah menjalankan menginterpretasi apa sih gunanya meringkas. Meringkas tentu saja untuk membuat kita lebih mudah mengingat informasi dalam bacaan yang kita baca ya. Lanjut. Nah, di sini misalnya ada sebuah materi tentang materi kedua nih, The Topeng Museum Angkut. Nah, ini adalah sebuah bacaan lagi setelah seorang yang pergi ke The Topeng melihat-lihat, mengobservasi isi The Topeng, si museum angkut itu, lalu dia bisa membuat tulisan seperti ini. Nah, ini adalah contoh teks hasil observasi juga. Nanti yang akan kalian buat adalah yang seperti ini ya, teks hasil observasi. Oke, nah kalau misalnya kalian sudah mengetahui seperti ini, Bapak bisa merangkum langsung ya bahwa teks observasi sebenarnya memiliki memiliki struktur yang terdiri dari tiga hal ya, yaitu sebentar ya kita ini ya, yang ini lihat yang bagian A, B, dan C ya. Ini adalah yang paling penting menjadi struktur teks observasi, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, bagian B adalah deskripsi bagian, dan C deskripsi manfaat. Ini adalah tiga struktur yang harus ada dalam teks hasil observasi. Jadi misalnya kalian baca tadi yang wayang, pasti bagian awal dia akan menceritakan apa itu wayang. Wayang itu seperti apa saja dan bagaimana bentuknya dan sebagainya. Itu itu adalah klasifikasi atau pernyataan umum ya, atau definisi umum menjelaskan apa itu wayang. Selanjutnya di paragraf-paragraf setelah bagian pernyataan umum atau klasifikasinya selesai, maka dia akan menceritakan deskripsi bagian. Deskripsi bagian dilakukan dengan mendeskripsikan bagian-bagian dari objek yang menjadi bagian tema dari teks observasi. Dan di bagian akhir ada deskripsi manfaat. Saya yakin kalau kita coba lagi ke atas kita akan temukan bagian tersebut ya. Jadi ada tiga ini ya. Struktur umumnya adalah pernyataan umum atau definisi umum, lalu deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, ini tiga ini harus ada dalam sebuah teks hasil observasi ya, yang A, B, dan C ya. Nah, ini pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan sebagainya, ini harus ada ya di dalam di dalam teks hasil observasi. Oke, kita lewati lagi. Nah, ini bagian melengkapi. Kalau ada bagian yang kurang kita lewati.
Eh, Lalu untuk unsur kebahasaannya nanti akan Bapak ajarkan secara khusus di minggu yang akan datang, karena eh, bagian kebahasaannya kita akan bicara soal kelas kata dan sebagainya. Nanti akan ada materi khusus tentang itu di pelajaran kita selanjutnya ya. Tapi itu dia, yang termudah adalah terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kalian bisa lihat contoh di dua wacana yang sudah disajikan di sana. Pasti ada ketika kita ngomong wayang, wayangnya itu apa, terus dia ceritain wayang, bagian-bagian wayang, bentuk-bentuk wayang, deskripsi bagiannya, dan manfaat-manfaat wayangnya seperti apa, dan uh, lain sebagainya ya. Nah, karena materi interpretasi saya anggap sudah, materi merevisi kita bisa lewati, materi kebahasan akan kita lakukan besok, maka Bapak langsung meminta kalian mencoba melakukan konstruksi atau membuat teks hasil observasi. Kalian lihat tadi contohnya yang wayang sama the topeng. Kalau di bagian di kelas-kelas Bapak tahun lalu, agak-agak kelas kalian biasanya belajarnya kalau soal ini dilakukan, hasil akhirnya adalah tugas kelompok dengan mengobservasi sebuah objek yang ada di sekolah kita. Observasi dilakukan bukan hanya sekali, tapi dalam ruang dan waktu tertentu ya, bisa beberapa hari, bisa dalam 1 minggu. Lalu dilakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan datanya ada, maka disusunlah wacananya dalam 3 bagian yang terpenting tadi ya. Ada definisi umum ya, seperti yang kita lihat tadi ya. Lalu ada deskripsi manfaat, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi kamu menceritakan dulu, misalnya kamu mengobservasi masjid sekolah, maka kamu harus mencari data. Setelah mencari data, mengumpulkan data lengkap, hasil observasi lengkap, maka kita masuk ke bagian penulisan. Nah, ketika kita buat penulisan, kita buat seperti bagian the wayang tadi. Kita the wayang, topeng sama wayang tadi ya. Kita buat ceritanya dulu. Pertama-tama, misalnya masjid sekolah. Masjid itu apa? Masjid adalah rumah ibadah agama Islam dan sebagainya. Lalu masjid sekolah itu apa? Masjid sekolah SMA Yadika 12 adalah Masjid Al-Hikmah. Maka kamu ceritakan, setelah menceritakan apa itu Masjid Al-Hikmah, kita masuk ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian, kamu mendeskripsikan bagian-bagian dalam masjid tersebut, bahwa di masjid itu sebenarnya terdiri dari apa dan apa misalnya, lalu ada apa saja di sana, ada apa yang disediakan, apa yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Dan setelah deskripsi bagian, kamu menceritakan deskripsi manfaat, pemanfaatan dari masjid tersebut bagaimana, apakah mencukupi, apakah ada kekurangan, apakah terlalu sepi, apakah sudah bagus dan sebagainya ya. Itu masuk ke deskripsi manfaat. Nah, itu dijadikan satu tulisan. Dan karena kalian sedang PSBB nih, nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak mungkin saya bagi kelompok dan minta kalian melakukan tugas kelompok. Jadi yang kalian lakukan adalah kalian silahkan mengobservasi lingkungan kalian ya. Misalnya kamu di rumah mengobservasi pos sapam di komplek kamu, boleh mengobservasi warung dekat rumah kamu, boleh, atau kamu iseng mengobservasi kendaraan yang lewat di depan rumahmu, boleh ya. Ya, nanti hasil observasinya bukan masalah banyaknya, tapi masalah benar nggak kamu melakukan observasi dan benarkah pengumpulan data yang kamu lakukan. Setelah itu kamu bisa mengembangkan itu semua jadi cerita. Jadi pilihlah sebuah hal yang bisa kamu observasi di sekitarmu ya, baik itu benda ya, baik itu eh, tempat ya, bahkan rumahmu sendiri bisa kamu observasi ya. Nanti kamu bisa ceritakan hal-hal tentang rumahmu ya, pembuatannya, ukurannya dan sebagainya. Nanti bisa jadi cerita seperti kamu buat tulisan the topeng sama wayang tadi ya. Jadi bagian akhir tulisan pekerjaanmu di akhir pembelajaran kita ini adalah, di akhir pembelajaran kita yang sekarang adalah kamu mengumpulkan tulisan hasil observasi kamu, dan ini dikumpulkannya nggak cepat, nggak sekarang, tapi bapak minta kamu absen dulu untuk pembelajaran hari ini di kolom komentarnya nanti ya, absen diri kamu dan absen kelas, lalu lakukan observasi terhadap benda yang kamu inginkan, lalu kamu coba tuliskan. Nah, tulisan kamu
Bapak tunggu hari Kamis ya. Kamis minggu depan. Jadi pas hari Jumat kita belajar online lagi, Bapak akan ngajarin atau membahas tentang materi kebahasaan. Dan materi kebahasaannya ketika kita bahas, kita anggap kita sudah mempelajari, sudah melakukan yang mengonstruksi kali ini ya. Jadi setelah materi kebahasan kita selesaikan nanti, kita bisa ulangan yang pertama ya. Kita bisa mengerjakan soal-soal untuk ulangan yang pertama tentang teks hasil observasi. Itu aja penjelasan Bapak tentang materi kita dan tugas kita. Tugasnya Bapak tunggu sampai hari Kamis minggu depan, dikirimkannya ke WhatsApp group. Ya, Bapak nggak buka Classroom untuk yang ini, ke WhatsApp group aja ya. Nanti Bapak akan terima karena di WhatsApp bisa saya terima setiap saat ya. Nanti silakan kamu kirimkan, saya tunggu sampai hari Kamis, lalu kamu kumpulkan, nanti hari Jumat kita masuk pembelajaran baru, Jumat minggu depannya kita sudah bisa ulangan ya. Itu dia. Demikian materi ini kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya, tugasnya silakan dikerjakan, terus jaga kesehatan kalian dan jangan sampai kalian berleha-leha di masa-masa PSBB ini. Tetap mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kalian ya. Demikian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silakan kirimkan, tanyakan lewat WhatsApp pribadi pada saya. Tapi kalau pengumpulan tugas lakukan di grup kelas saja, jangan di Japri karena suka kececer ya nanti kirimanmu jadi tenggelam, nanti Bapak nggak langsung mendata. Tapi kalau di WhatsApp grup lebih mudah ya. Itu aja Bah untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan ya. Tetap semangat, tetap belajar ya, jaga kesehatan. Terima kasih.